Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'iz, Ya Mudhil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Shakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Muqim, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'if, Ya Shahid, Ya Haq, Ya Matin, Ya Qadir, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsin, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awwal, Ya Ya Muttaqin, Ya Afuwan, Ya Ra'uf, Ya Ahad, Ya Malikal Mulk, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami', Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani', Ya Dhar, Ya Nafi', Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Warith, Ya Rashid, Ya Sabir, Ya Allah, Ya dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah subuh yang insyaallah kita semua sama-sama dalam Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan ini tentunya kita selalu berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup yang bahagia, hidup yang senang, bahagia dunia, bahagia juga di akhirat kita insyaallah. Sebagaimana munajat kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebahagiaan di dunia ini ya Allah, dan juga berikan kepada kami kebahagiaan di akhirat. Wa qina adzabannar. Jauhkan kami ya Allah dari siksa api neraka. Ini doa kita semua, munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, ma'asyiral hadirin jamaah subuh yang insyaallah sama-sama dalam Allah Subhanahu wa taala, yang namanya kebahagiaan
cita-cita. Ketika cita-cita itu kalau baru hanya dengan angan-angan kita saja, niat saja, maka mustahil rasanya Allah akan mengabulkan munajat dan doa kita. Maka oleh karena itu ketika kita mengharapkan kebaikan, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita yang harus bergerak. Kita yang harus berbuat. Kita sendiri yang harus mewujudkan apa yang kita inginkan. Jadi kembali kepada diri kita masing-masing. Kita tidak bisa hanya menunggu, tidak bisa. Tapi bagaimana kita bersama-sama berusaha bersama untuk mewujudkan apa yang kita inginkan itu. Sama juga ketika kita di dunia menginginkan sesuatu, pengen mungkin makan enak gitu misalnya gitu, makannya malam kalau di rumah misalnya makannya yang maksudnya itu baik, kepengen makannya lemak di luar gitu kan. Nah usaha bagaimana cara kita bisa mewujudkan kita bisa makan enak, yaitu tadi keluar dari rumah, ada duit, duduk makan, insya Allah. Sama ketika kita mungkin kita kepengen beli motor, punya angan-angannya kepengen beli motor, sebelum nikah kagak kepengen nak beli motor misalnya. Tapi gawinya duduk baik di rumah, nongkrong baik di pinggir jalan, ngobrol misalnya gitu kan, ketawa-ketawa, kata usaha, bekerja, mustahil akan dapat cita-citanya di motornya tadi. Ada bagaimana ngomong enggak punya uang, iya nak mudah wae tadi kan enggak punya uang. Adanya seperti itu, dapat motornya tapi tidak mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti seperti itu. Maka oleh karena itu, ma'asyiral hadirin jamaah subuh yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan pengajaran kepada kita. Dalam Al-Qur'an dikatakan man 'amila shalihan min dzakari wa untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man 'amila shalihan, barang siapa yang melakukan amal saleh, perbuatan baik, baik itu laki-laki ataupun perempuan dilandasi karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjanjikan kepada kita hayatan thayyibah. Kehidupan yang baik akan Allah berikan kepada kita. Bukan cuma kehidupan baik, Allah juga akan memberikan ganjaran, balasan melebihi dari apa yang kita lakukan itu tadi. Subhanallah. Ini Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada kita agar apa? Agar kita ini bersemangat. Bersemangat bagaimana kita sekali lagi mewujudkan cita-cita yang kita inginkan, kebahagiaan. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dengan kita subuh ini. Walaupun suasana dingin, tapi alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan melangkahkan kaki kita untuk bersama-sama bertaqarrub ila Allah di rumah Allah. Apalagi saat ini alhamdulillah kita didampingi oleh Bapak Lurah kita, Lurah Sungai Cilincing kita, Bapak Rusdi. Subhanallah, suatu kebahagiaan tentunya bagi kita ketika kita tempat kita didatangi oleh pejabat itu kan. Bahagia rasanya kita. Ada pejabat-pejabat kita sekarang alhamdulillah sudah bisa bersama-sama kita membaur di masyarakat untuk mengajak bersama-sama, bukan cuma mengajak urusan dunia baik, bahagia dunia baik, tapi mana sekarang pemerintah kita melalui Bapak Wali Kota juga dilanjutkan dengan Bapak Lurah kita, Bapak Camat juga, Bapak Camat juga sama Pak hari ini bergotong royong juga, safari subuh juga cuma beda tempat. Jadi setiap minggu ini biasa itu semua pejabat itu melakukan safari subuh di tempatnya masing-masing. Pada saat ini alhamdulillah kita bersama Bapak Lurah kita, Bapak Rudi bersama-sama berkumpul di rumah Allah ini untuk bersama apa? Untuk kita bermunajat kepada Allah, untuk kita memohon kepada Allah agar kita ini mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi kami katakan di awal, kebahagiaan itu bisa kita wujudkan yang pertama kalau kita melakukan kebaikan, amal soleh. Amal soleh sekali lagi, perbuatan baik seperti ini Pak, subhanallah. Ini suatu amal soleh kita, kebaikan kita. Bagaimana kita mungkin melakukan rumah Allah ini. Nanti setelah ini insya Allah kita bersama-sama melakukan gotong royong. Walaupun mungkin tidak lama kita gotong royong sebentar Pak, sedikit yang kita lakukan, tapi subhanallah ketika itu kita lakukan baik, kita lakukan ikhlas, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi kebaikan bagi diri kita. Kebaikan bagi diri kita. Pagi ini mungkin sama-sama kita duduk di sini dingin, subhanallah ada datang makanan kita lihat di
sebelah ya. Cuma belum turunkan kaki sama itu kebaikan. Insya Allah kita bersama-sama berdoa. Orang-orang yang memberikan nafkah, yang memberikan sedekahnya untuk acara kita ini, insya Allah akan memanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang berkumpul di sini, insya Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala rahmat dan ridhonya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan oleh karena itu kita juga tak boleh lupa, Pak, selalu mendoakan saudara-saudara kita atau bahkan keluarga kita sendiri yang mungkin saat ini belum terbangun dari tidurnya, belum sholat subuh. Yuk bangun, bangun sholat subuh dulu. Jangan sampai subuhnya ketinggalan, jangan sampai subuhnya tidak dilaksanakan. Yang mungkin sudah sibuk dengan usahanya, dagangannya pagi, jangan lupa sholat subuh dulu. Bukan tidak boleh berdagang pagi-pagi, bukan boleh. Harus kita semangat dalam kita mencari nafkah. Tapi jangan sampai karena kita mencari nafkah melupakan tugas kita, kewajiban kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terutama sholat. Inna sholata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Sungguhnya sholat itu wajib hukumnya bagi diri kita yang ngaku kita itu orang muslim. Kalau kita orang muslim maka tugas kita wajib melakukan sholat. Jadi kalau bersesibuk apapun kita dengan dunia kita, kalau sudah datang waktunya sholat, apalagi seperti saat ini subuh, yuk sholat, bangun, kerjakan subuh dulu, subuh. Kenapa? Karena tadi kami katakan di awal, kita ini berharap apa-apa yang kita dapatkan di dunia ini, dari usaha kita mungkin mengharapkan itu mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu Wa Taala, berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena beda Pak, terkadang rezeki yang diberkahi sama tidak diberkahi itu beda. Makanya ada bedanya. Itu nanti terkadang kita melihat ada keluarga, dua keluarga lagi gini begawe, gajinya lebih besar, tapi kita lihat kesehariannya susah terus, ngeluh terus, dapat duit, banyak utangnya, padahal gajinya besar. Ngeluh. Jadi salah satu indikasi berarti mungkin bisa jadi rezeki yang didapatkan itu tadi tidak mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena ada sebelahnya tetangganya, begawinya biasa-biasa baik, gajinya jauh perbandingannya. Yang cari nafkah dewean misalnya gitu, tapi bisa tenang, bisa anteng. Kenapa? Ya itu tadi bisa jadi yang sedikit itu tadi mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena yang sedikit tadi dapat rezekinya, tapi dia dekat selalu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga apa yang ada pada dirinya yang didapatkannya tadi selalu disyukuri dan tenang dalam dirinya tadi. Karena rezeki ini Pak, namanya harta, terutama harta, walaupun sebanyak apapun, kurang itu kan. Makanya kita bisa merasa cukup, yaitu tadi. Kalau kita merasakan diri kita dekat kepada Allah, kalau kita tidak dekat kepada Allah, maka akan timbul insya Allah rasa qanaah pada diri kita. Tenang, nerimo apa baik ada. Makanya kehidupan yang tadi bisa tenang. Maka oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kami mengajak selalu kita bersama-sama mengajak saudara-saudara kita yang ada dekat kita, apalagi dekat musola kita ini tadi, maka yuk kita bersama-sama yuk masuk, bersama-sama meramaikan rumah Allah ini tadi. Karena subhanallah Bapak Ibu, ketika kita selalu bersama-sama dalam ibadah kita, dalam kebaikan kita mengharap ridha Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya kita berharap target kita juga dikumpulkan oleh Allah, mendapatkan kebahagiaan dari Allah di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena subhanallah, memang inilah ujian kita jadi, baik kita sebagai pengurus ataupun Pak RT ataupun Pak Lurah gitu kan, ujiannya berat di situ, berat ngajak. Padahal yang kita ajak tadi untuk kebaikan, untuk kebaikan mengharap ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma itu saya yang katakan di awal, yang namanya ngajak buang itu terkadang ada yang mudah diajak. Ada yang ngomongin, Pak Yoyo, ada sebut ini ada Pak Lurah misalnya gitu kan, sekali ngomong baik, langsung banyak alhamdulillah. Ada yang lewat WA baik, lewat SMS dikabari, waktu kita ada kegiatan ini di musola kita, ayo datang yuk sama-sama keluarga kita ramaikan. Ada yang langsung datang, ada yang cuek-cuek baik, ada yang cuek-cuek baik, biasa itu langsung ke manusia.
Tapi kita sekali lagi sebagai pengurus ataupun apa, sebagai pendakwah yang telah mengajak orang kepada kebaikan, tetap harus bersabar. Yang penting tugas kita mengajak, memberitahukan. Masalah selanjutnya kita kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena innallaha la yahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah bukan kepada orang yang kita cintai, tapi Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendaki. Yang namanya hidayah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan pula lalu kita berpasrah. Kayak ketika diajak, ayo kita ke musola, ayo ramai ke musola. Kagetlah, berhati aku belum diketuk sama Allah katanya. Lain cerita kan? Bukan, yang namanya hidayah itu kita nak nyarinya. Hidayah itu dicari. Bagaimana kita mencari hidayah? Yaitu tadi berkumpul bersama dalam majelis, berkumpul bersama mungkin dalam kegiatan-kegiatan keibadahan kita, dengan sholat kita, salah satu kita, cara kita untuk mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus selalu berusaha mencari hidayah? Kenapa kita harus selalu berusaha melaksanakan perintah Allah, istiqomah untuk melakukan ibadah ini? Kenapa? Karena kita tidak tahu kehidupan kita. Kita tidak tahu kehidupan kita. Sampai kapan umur kita tidak tahu. Dan yang kita tahu yang pasti yang namanya dunia ini tempat sebentar kita singgah. Yang namanya dunia ini tempat singgah sementara. Yang abadi dan kekal itu nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, itulah yang abadi. Maka oleh karena itu jangan sampai tadi kami katakan di awal, karena dunia kita lupa akan tugas kewajiban kita kepada Allah, lupa bahwa kita nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Jangan sampai kita lupa. Dan dalam ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Hendaklah setiap diri kita mempersiapkan untuk hari esok. Allah mengingatkan kita agar kita buat persiapan untuk hari esok. Apa itu? Kematian. Allah mengingatkan kita. Jadi cari dunia sebanyak-banyaknya, wabtaghu fil ardi. Cari sebab di dunia, cari rezeki sebanyak-banyaknya. Tapi jangan lupa tadi bahwasanya kita ini akan kembali kepada Allah. Jadi selain kita mencari banyak persiapan dunia, kita pun mulai saat ini kita banyak melakukan persiapan untuk akhirat. Untuk akhirat. Untuk apa? Untuk menggapai kebahagiaan yang hakiki nanti dari Allah Subhanahu wa taala. Apa? Surga dari Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan kita. Maka tadi kami katakan di awal, untuk menggapai itu yang utama bagaimana kita selalu melakukan kebaikan, amalan-amalan soleh, baik itu kepada diri kita sendiri ataupun kepada sesama manusia. Dan amal itu, perbuatan itu dilandasi karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan niatnya nak pamer. Bukan niatnya kepengen nak dipuji wong, biar dikatakan aku hebat, oh itu karena aku ya ini, oh itu ya karena aku ya ini. Bukan karena itu. Tapi niatnya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau niat kita ikhlas mencari keridhaan Allah, maka insya Allah Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Karena segala sesuatu tergantung dengan niat kita. Kalau niat kita mengharap ridha Allah, maka insya Allah akan ridha dan memberikan yang lainnya kepada kita. Tapi kalau niat kita karena satu titik saja, maka yang dapatkan itu tadi. Dalam hadis dikatakan oleh Allah, kalau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat, fa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kana hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Cuma segala sesuatu tergantung dari niatnya. Kalau niat kita melakukan ibadah, melakukan amal soleh, itu
mencari keridhaan Allah, maka insya Allah Allah akan ridho dengan perbuatan kita. Setelah Allah ridho, maka insya Allah akan memberikan kebaikan kepada kita yang lain. Ya. Tapi kalau niat kita cuma niatnya mencari dunia baik, dunia yang kita kejar, kekayaan dunia, mencari istri yang cantik, suami yang ganteng, niatnya itu baik, ya udah kita dapat itu baik. Nah kalau kita cuma niat dan dapatnya itu baik, rugi gitu, rugi. Karena sebahagia-bahagianya kita di dunia ini, menikmati dunia ini, paling lama kita umurnya 70 tahun, kita bisa menikmati dunia. Tapi selesai dari situ lah banyak kurangnya gitu Pak. Silakan Pak, sambil dimakan, sambil santai ya Pak. Ya, hari dingin gitu ya. Aku tadi awal dalam ngomong. Ya, alhamdulillah. Ya, santai Pak. Ya, sudah ngobrol ini jam 8 lah ngobrol. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi, segala sesuatu itu kita niatnya harus mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dengan kita beribadah. Niat kita ibadah ini Pak bukan mencari surga, bukan. Ya, bukan mencari surga. Tapi bagaimana niat kita beribadah, beramal ini kita usahakan ikhlas mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ketika Allah ridha dengan perbuatan kita, apalagi saat ini subuh gitu kan, kita datanglah kedinginan gitu kan, capek, suasana main rumah tidur tadi kata Pak kita baru tadi kan. Ya itu biasa Pak, niat kita di awal kan mesti itu. Cuman jangan sampai karena itu kita melupakan yang sebenarnya kita mencari keridhaan Allah. Yang namanya kondisi itu tuh biasa loh. Syaitan namanya syaitan kan. Syaitan tadi biasa bisik-bisik. Sudahlah ada salah subuh kaget baik. Akhirnya apa kebablasan. Itu tadi syaitan. Tapi kalau kita bismillah, yuk ampun langsung bangun insyaallah. Allah pasti akan menolong kita tadi. Karena syaitan itu sebenarnya kan kembali ke diri kita dari Pak. Kalau kitanya yang istilahnya enggak semangat, ya syaitan terus goda. Tapi ketika kitanya semangat, insyaallah syaitan itu tidak berani goda kita. Takut dia. Dia tidak akan bisa dekat kepada kita. Sama ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ultimatum kepada syaitan iblis laknatullah, di mana saat itu beliau ngomong sama Allah ketika dikeluarkan dari surganya Allah, kan ngomong sama Allah buat perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, boleh Kau keluarkan aku dari surga ini. Syaitan tadi. Lalu, tapi tolong tangguhkan aku dulu. Jangan Kau masukkan aku saat ini ke neraka. Ngapa kata Allah? Karena aku nak goda umatnya Nabi Adam agar dia kaget jadi teman aku di neraka. Jadi teman syaitan iblis laknatullah di neraka Allah. Nak digoda sama iblis tadi. Apa kata Allah? Silakan. Allah persilakan Pak. Tapi ketahuilah wahai iblis laknatullah, engkau tidak akan bisa menggoda umatnya Nabi Adam yang mereka selalu dekat kepada aku. Dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Percaya kepada Allah, percaya sini dekat itu bukan cuma dengan omongan baik. Oh, aku dekat sama Allah, aku percaya kepada Allah. Omongnya baik. Tapi amalnya, perbuatannya tidak dilakoni. Tadi apa tadi sholat tadi misalnya gitu kan, ngomongnya beriman kepada Allah, percaya kepada baginda Rasulullah, tapi ketika dilihat kesehariannya tadi sholatnya belum terjaga, silaturahimnya dengan tetangga terkadang masih pilih-pilih. Silaturahim dengan tetangga itu harus hati-hati gitu Pak. Jadi untuk menggapai kebahagiaan itu, selain kita ibadah kita bagus, akhlak kita juga kepada sesama manusia harus bagus. Dua, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannah, kata Allah. Kabarkan, beritahukan kepada mereka orang-orang yang beriman, amanu wa 'amilus shalihat, dan juga beramal saleh, anna lahum jannah, bagi mereka akan kusiapkan surga. Jadi untuk menggapai surga ini tadi, selain kita mengharapkan doa dari Allah Subhanahu wa taala, bagus, jangan lupa sama masyarakat juga harus bagus, kita harus baik. Ini kadang ibadah kita bagus, sama tetangga masih tidak kenalan, sama tetangga tidak teguran, sama tetangga mudah tersinggung. Kalau ini nak nyalakan uang baik, oh kau main ini bawa mesin neraka, oh kau main ini tidak boleh, jangan, tidak perlu lagi kita yang main itu. Kenapa? Karena baik buruk itu diterima atau tidak amal kita itu bukan kita yang nentuin, tapi Allah.
Atau kata kita bagus amal kita, tapi tadi terbesit rasa kepengen puji wong, kepengen dikatakan wong hebat, kepengen dikatakan wong alim. Akhirnya apa yang kita lakukan itu tadi rusak. Nilainya di mata Allah tidak punya nilai. Perasaan kita bagus yang kita lakukan, tahu nol di mata Allah. Tidak mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena perbuatan kita. Perbuatan kita kepada sesama manusia yang tidak bagus. Nah, oleh karena itu kita nak hati-hati niat. Nah, hati-hati niat dengan perbuatan kita, amal kita, ibadah kita ini tadi. Jangan sampai ibadah yang sudah kita lakukan ini tadi kami katakan di awal tidak ada nilai di mata Allah Subhanahu wa taala, rusak. Kenapa? Karena ulahnya iblis. Karena iblis ini tadi sudah kami katakan di awal, tidak akan pernah ridha, tidak akan pernah ikhlas ketika melihat umatnya Nabi Adam ini selalu dekat kepada Allah. Cari cara. Si bulan ini kalau digoda biar tak sholat subuh, misalnya di masjid biar tak sholat, kayak umpan gitu. Dia ini rajin sholatnya. Kalau digoda lewatin tak umpan. Digoda lewat cara lain. Hati kita yuwaswisu fi sudurin nas, dibisi oleh syaitan iblis laknatullah. Oh, kau hebatnya nih alimnya, ibadah kau rajin, sholatnya rajin, ya tetangga kau itu. Sholatnya tak pernah sholat, gawe nongkrong di jalan, ngomongin uang. Mulai itu Pak, ini iblis ini. Bisikin sama kita tadi. Akhirnya kita lihat, mulai naik dado. Mulai itu kayak ngomongnya sembarangan. Ini sepele. Tapi subhanallah, ini kalau kita tidak hati-hati bisa merusak ibadah yang kita lakukan. Rusak. Kenapa? Karena tadi sudah ada rasa sombongan pada diri kita. Boleh kita sombong, boleh kita kasih tahu orang lain, tapi jangan sampai kelewat batas kalau bahasa kita ini Pak. Kelewat batas. Tetap kita mengajak itu terus, amar ma'ruf nahi munkar itu terus kita ajak nasihati, wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr terus. Tapi jangan sampai karena kita mungkin sudah ngajak terus masih itu karena kita emosi ngomong yang tidak bagus. Nah itu yang kita itu banyak iblis kan. Makanya kalau sudah mulai terbersih ini cepat kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu tadi iblis sudah mulai masuk dalam diri kita sehingga dia mulai mempengaruhi segala perbuatan kita. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu melalui subuh ini kita bersama-sama selalu mengingatkan diri kita, mengingatkan bersama diri kita, keluarga kita, jamaah kita, masyarakat kita. Yuk mari kita selalu bersama-sama melakukan kebaikan-kebaikan dan juga menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama salat ini. Jangan sampai kita lalai dengan dunia kita, asik kita itu baik, tidak lakukan ibadah, hati-hati yang gitu Pak. Jangan sampai. Oleh karena itu, melalui ini, subuh ini, dan juga melalui bersama-sama pengurus-pengurus musola masjid, yuk kita selalu mengajak. Insya Allah, ketika kita selalu mengajak, menggaungkan untuk mengajak kebaikan, maka insya Allah nanti Allah pasti akan memberikan hidayah kepada masyarakat kita, lingkungan kita. Yang tadinya mungkin maaf, jarang ke musola, insya Allah dengan tahu diajak, diingatkan, insya Allah bisa datang ke musola, meramaikan musola kita, meramaikan rumah Allah. Jangan sampai kita datang ke musola itu saat susah, saat susah, lagi ada musibah, datang ke musola, ngomong sama ketua musolanya, Pak, tolong Pak, keluarga yang ini, tolong dibantu, minta dimandikan, minta diurusin. Nah, baru mah itu baik, nak undang, baru datang ke musola, minta tolong. Nah, jangan jangan kalau lagi nak lemahnya baik kalau bahasa gitu. Nah lemahnya baru minta tolong sama musola, tapi yang kita mau ngajak dia untuk ke musola sama-sama susahnya bukan main. Ngatoi lagi itu. Iya sekarang. Sudah diajak ngatoi dulu ini. Nah, jangan main itu. Mari kita bersama-sama sekali lagi. Bersama-sama agar kita ini semuanya insya Allah kalau diberikan keistiqomahan untuk kita bisa selalu beribadah dan juga melakukan amal soleh yang pada akhirnya nanti insya Allah ketika itu ikhlas kita lakukan, kita semua nanti bisa bertemu lagi di surga Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala, saat
ini kopi teh ada di depan, kue ada di depan, dan zolim lah, zolim aku pakai kalau banyak ngomong yang di depan lagi minum dulu ya, minum dulu, malu aja dulu aja minum. Iya, kok ini silakan ya. Nah, oleh karena itu cukup sekian mungkin kalau yang dapat kami sampaikan. Semoga insyaallah dari apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita aplikasikan terutama buat diri kami sendiri. Mari kita bersama-sama selalu menjaga diri kita, menjaga ibadah kita agar kita selalu istiqomah dalam mengamalkan kebaikan-kebaikan ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya doa kami sampaikan oleh Bapak Habibie ketua kita. Pada hari baik Bapak Ibu jemaah Allah, selesai kita dengan bersama tausiah Bapak Ustaz semua. Kita ini semuanya dan mudah-mudahan kita dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan alimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana alhamdulillah kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka fil khairat wa tarhamul karam. Fahdini li salihil a'mali wal akhlaq. Innahu la yahdi as-salihat wa la yasrifu as-sayyi'at. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna saghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan shalihan wa rizqan halalan khairan katsiran wa sharran baridan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa afiyatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma khawin alaina fi sakaratil maut wal najata minan nar wal aqwa min al-hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, demikianlah acara safari